Para calon juara, selamat datang ya. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menaklukkan Olimpiade Sains Nasional Informatika tingkat kota atau kabupaten, atau yang ya kita semua kenal sebagai OSNK. Oke, sebelum kita ngomongin teknis, kita mulai dari kenapanya dulu. Kenapa sih kita harus ikut OSNK? Coba lihat ini tujuan akhirnya, mewakili Indonesia di panggung dunia. Dan tahu nggak, negara kita itu udah berhasil bawa pulang 89 medali loh dari sana. Keren banget kan? Nah, perjalanan super hebat itu semuanya tanpa terkecuali dimulai dari sini, dari OSNK. Yap, bener banget. Mimpi buat dapat medali internasional itu langkah pertamanya yang paling krusial ya OSNK ini. Nah, kalau mau memulai perjalanan, kita pasti butuh peta kan? Untuk OSNK, peta kalian itu ya silabus resminya. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja sih materi ujiannya. Oke, ini dia nih 10 senjata utama yang harus kalian kuasai. Nah, tips dari saya, kuncinya itu belajar step by step, jangan loncat-loncat. Mulai dari yang paling dasar dulu. Dasar pemrograman. Pastiin kalian bener-bener ngerti variabel, looping, hal-hal fundamental gitu. Kalau itu udah kuat, baru deh lanjut perdalam logika dan aritmetika. Karena ini fondasi buat hampir semua soal. Nah, abis itu baru deh kalian boleh masuk ke yang lebih rumit kayak rekursi atau struktur data. Intinya, bangun fondasi yang kokoh dulu, selapis demi selapis. Oke, materinya udah kebayang ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngujinya? Nah, kita bakal bedah tuntas format ujiannya. Kalian cuma punya waktu 150 menit. Tepat. Atau ya 2,5 jam lah buat ngerjain semuanya. Jadi, udah pasti manajemen waktu bakal jadi kunci banget di sini. Oke, ujiannya itu dibagi jadi 3 bagian. Dan tiap bagian ini nguji cara mikir yang beda-beda. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, bagian A. Ini soalnya itu cerita bergambar buat nguji logika abstrak kalian. Kalau kalian pernah ikut Bebras, nah ini mirip banget. Jadi tips paling jitu buat bagian ini, ya simple, perbanyak latihan soal Bebras. Biar apa? Biar otak kalian terbiasa sama pola pikir logis yang dibutuhin. Lanjut ke bagian B. Di sini kalian bakal dikasih masalah komputasional. Tapi ingat ya, poin paling pentingnya, semua ini diselesain di atas kertas. Nggak perlu coding sama sekali. Jadi yang diuji itu murni logika algoritma kalian. Gimana caranya kalian ngerancang solusi step by step di kepala dan di kertas. Terakhir, bagian C. Nah, di sini kalian bakal dikasih potongan kode C++. Tugasnya, menebak output atau hasil dari kode itu. Dan lagi-lagi, semuanya di atas kertas. Jadi, kemampuan kalian buat tracing atau yang ngikutin alur program baris per baris dengan super teliti, itu yang benar-benar diuji di sini. Oke, formatnya udah jelas, tapi ngerti format doang itu nggak cukup. Buat menang kalian perlu strategi jitu dan harus paham betul aturan mainnya. Nah, ini nih, informasi super penting yang wajib kalian catat. OSNK itu sama sekali nggak ada soal esai. Zero. Artinya apa? Artinya setiap jawaban itu harus pasti, tepat, dan presisi. Nggak ada tuh ruang buat interpretasi atau jawaban abu-abu. Jadi gantinya esai, kalian bakal ketemu soal-soal model pilihan ganda, isian singkat, sama benar atau salah. Nah, 3 tipe ini nyebar di semua bagian ujian, dan masing-masing butuh strategi pengerjaan yang beda-beda dikit. Kabar baiknya, kalian boleh banget pakai alat tulis dan kertas buram. Ini ngebantu banget buat oret-oretan, apalagi buat soal hitungan. Tapi, ingat baik-baik, kalkulator dilarang keras. Jadi, tipsnya, mulai sekarang latih lagi kemampuan ngitung manual kalian ya. Ini skill dasar yang sering disepelekan, padahal penting banget. Sekarang khusus buat soal isian singkat, dengerin baik-baik nih, ini krusial. Format jawaban itu penting banget. Kenapa? Soalnya sistem pemeriksanya itu kaku, dia bakal ngecek secara spesifik. Jadi pastiin format bilangan bulatnya, pecahannya, bahkan sampai urusan huruf besar kecilnya, itu udah persis sama yang diminta soal. Sayang banget kan kalau jawaban udah bener tapi jadi salah cuma gara-gara salah format. Terus gimana dong cara terbaik buat nguasain semua ini? Jawabannya cuma satu, latihan, latihan, dan latihan. Kalian bisa langsung akses kumpulan soal lengkap di link resmi ini. Serius deh, teori doang tanpa praktek itu nggak bakal cukup. Oke, sekarang kalian udah punya petanya. Kalian udah tahu tantangannya apa aja dan udah ngerti aturan mainnya. Sisanya, perjalanan ini sepenuhnya ada di tangan kalian. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya,
materi mana nih yang bakal kamu taklukkan pertama kali?